bantu Bapak? Waalaikumsalam Pak, saya mau ke customer service. Baik Bapak, saya cek terlebih dahulu suhu tubuh. Coba silakan. Alhamdulillah Bapak, suhu tubuhnya sudah 6,3. Silakan dulu Pak, dilanjutkan Pak terlebih dahulu dan ditanya di tempatnya seperti itu ya Pak. Nah, kebetulan saya mau pengajuan rencanakan Bapak. Apakah perlengkapannya sudah dibawa seperti KTP, SPWP, dan bukti penghasilannya Pak? Oh itu saya udah persiapan semua. Silakan digunakan hand sanitizer-nya dan diambil nomor antrian customer. Ya Bapak, terima kasih. Permisi ya Pak, sambil menunggu antriannya bisa dibaca-baca dulu. Baik, terima kasih. Halo adik-adik, siapa namanya? Siapa namanya? Najwa kan ada dari kakak nggak? Mau ada dari kakak nggak? Tapi ada syaratnya. Najwa harus diem, harus manis ya duduknya. Duduk sini ya. Duduk. Nih ada dari kakak nih. Terima kasih. Maaf ya Pak, karena saya banyak ketok gitu. Iya Pak, kan anak kecil. Kalau itu apa namanya Pak? Saya dulu Pak. Nah, mau ada transaksi kemana Pak? Ini mau ke teller Pak memang gitu. Oh gitu. Berapa Pak nominalnya? 4 juta. Oh 4 juta. Silakan ditunggu Pak antriannya. Ini ada brosur sekalian dibaca-baca di rumah Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Iya Pak Yunus, untuk penarikan di bawah 5 juta, Bapak bisa lakukan di transaksi di ATM. Jadi Pak Yunus sudah bisa ngantri di sini. Lebih mudah ya berarti Pak ya? Iya, lebih mudah. Siap. ATM di bawah Pak ya? Di bawah Pak. Iya. Oh gitu. Ya udah Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga berkesan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya. Waalaikumsalam, Mbak. Saya mau penarikan nih. Bapak Ari. Ini untuk nomor antriannya, KTP sama ATM-nya. Untuk buku tabungannya nggak saya bawa, Mbak. E-banking juga nggak ada, gimana? Oh gitu, iya Mbak. Soalnya saya butuh pecahan 5.000 aja nih. Oh gitu Pak Ari, kalau begitu Bapak penarikan dulu di ATM kami Pak, nanti bisa dibukakan ke teller lagi Pak untuk dengan-dengannya. Oh jadi gitu, berarti saya nanti ke ATM dulu, nanti saya tukarkan di sini. Nah, soalnya saya butuh banget pecahan 5.000 untuk kembalian warung usaha saya. Oh iya Pak, di warung usaha Bapak di Jalan Sudirman gitu Pak ya? Oke benar, yang di Jalan Murah Rai juga ada Mbak. Oh udah berapa Pak cabangnya? Alhamdulillah saat ini udah 5 cabang sih Mbak. Alhamdulillah Pak Ari ya. Bapak kita memang ya Pak, rekening bisnis. Mungkin Bapak berminat untuk buka tabungannya di kami Pak. Karena kalau Bapak tetap mengganti rekening itu sudah ada narasinya langsung Pak. Oh berarti kalau pakai tabungan bisnis terlibat nih Mbak untuk narasinya itu? Iya Pak, kalau kita tetap buku tabungan bisnisnya nanti otomatis narasinya terikut di buku tabungannya Pak. Oh gitu, untuk persyaratannya apa aja Mbak? Untuk persyaratannya Bapak mau KTP, kalau PWP aja Bapak juga bulan PWP-nya Pak ya. Oh begitu. Coba nanti saya akan balik lagi ke CS nanti untuk pengurusan tabungan bisnis Oh iya saya. Pak Ari. Oh iya Pak, untuk lebih memudahkan Bapak lagi, Bapak bisa aktifin banking sekalian Pak. Jadi kalau Bapak misalkan mau transaksi di teller, tabungannya ketinggalan, Bapak bisa memperlihatkan kartu rekening mobil banking ke teller Pak. Oh jadi gitu ya Pak. Yaudah saya ke ATM dulu nanti untuk penarikan tunai 4.500.000. Nanti saya ke teller lagi untuk tukar ke pecahan 5.000-an aja. Oh iya Pak Ari, ini untuk KTP dan ATM-nya Pak ya. Oh, iya. Pak Ari, semoga berkah sana. Salam. Waalaikumsalam. Mbak ini saya mau tukar pecahan 5.000-an. Oh iya Pak, tadi saya lagi ya Pak ya. Ya, nah. Uangnya saya terima Pak ya. Bapak uangnya saya terima dulu ya. Oke, siap. Kasih lagi ya. Kayaknya tadi Pak. Oke, makasih. Ya Pak ya, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11.
Silakan Pak ya, sekarang ditunggu dulu Pak ya. Oke, siap. Pak ya, Pak sudah ya. Pak, ada yang bisa dibantu Pak ya? Udah, makasih Pak. Oke Bapak, tunggu kedatangannya Pak ya untuk pembukaan rekening bisnis dan aktivasi rekeningnya. Oh gitu ya, nanti saya kembali lagi untuk aktivasi rekening saya nanti. Oke. Makasih. Silakan Bapak. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Silakan duduk. Oh, ini Mbak. Terima kasih. Dengan saya ini ya, dengan Bapak siapa? Bapak Winja. Pak Windra, dan bisa bantu Pak Windra? Gini Mbak, saya mau pengajuan masyarakat, tapi saya mau tanya-tanya terlebih dahulu Mbak. Iya, boleh. Tahu apa sih perbedaan masyarakat dengan kartu kredit pada umumnya? Ya Pak Windra, jadi untuk perbedaan masyarakat dengan kartu kredit lainnya, masyarakat ini merupakan satu pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah Bapak, dengan akadnya masalah, kos dan ijarah yang insya Allah membawa berkah. Selain itu, kartu pembiayaan ini atau masyarakat ini hanya bisa digunakan untuk transaksi sesuai dengan syariah Bapak. Oh gitu ya Mbak. Kalau boleh tahu lagi, keunggulannya apa sih Mbak dari kartu kredit lainnya? Jadi untuk keunggulan dari masyarakat ini, kita tidak ada over limit Bapak dan tidak dikenakan denda atau biaya kelambatan. Selain itu, masyarakat ini juga bisa transaksi di merchant Mastercard seperti itu. Dan untuk transaksi di merchant halal kita tidak bisa Bapak menggunakan masyarakat ini. Selain itu juga kita banyak promo-promo nih Pak. Jadi Pak Windra menggunakan masyarakat, jadi seperti di marketplace untuk bidang kesehatan, juga begitu. Menarik ya Mbak, banyak promosinya juga. Nah, saya mau nanya nih Mbak, apa saja persyaratan yang perlu saya persiapkan nih untuk pengajuan masyarakat-nya? Ya, baik sebelumnya mau apa sih kesibukan sehari-harinya? Oh, profesi saya dokter gigi Mbak, di salah satu rumah sakit swasta di sini sih, rumah sakit di Kusumagelang. Oh, rumah sakit gigi di Jalan Udayana ya Iya Pak? Mbak, betul. Iya betul Mbak. Jadi untuk persyaratan pengajuan masyarakatnya ada fotokopi KTP Bapak. Bukti penghasilan, bukti penghasilan ini bisa berupa fotokopi bukti tabungan Bapak atau SPP. Sebenarnya surat izin profesi dan fotokopi NPWP Bapak. Oh, ini Mbak. Kalau boleh tahu Pak Windra, pengajuan masyarakatnya itu apa Bapak? Nah, jadi gini Mbak, saya butuh dana nih, kebetulan saya mau beli peralatan untuk klinik saya. Dan juga nantinya sih saya mau membangun klinik sendiri. Wah, membahas klinik gigi sendiri ya Bapak ya? Iya Mbak. Semoga lancar ya Pak Windra Iya, pembangunannya. Rencananya mau bangun klinik giginya di rumah atau di tempat lain Pak Windra? Kebetulan di rumah sih Mbak, di sini dekat di Jalan Ahmad Yani, dekat Pantai Penimbangan. Nah, saya sih maunya sebelum nyewa, tapi ternyata nyewanya itu harus 5 tahun. Dan kalau beli pun itu harganya mahal. Jadi saya berpikir untuk lebih mungkin membangun sendiri sih. Kebetulan di rumah ada space kosong 2, mau saya rombak, maunya untuk tempat klinik saya ke depannya. Nah, kalau misalnya menambah rumah jadi klinik kira-kira butuh dana berapa ya Pak? Belum lagi kan beli peralatannya nih. Iya Mbak, lumayan sih. Saya hitung-hitung kalau saya untuk rombak rumah di depan itu hanya habisnya 150 jutaan Mbak. Nah selain itu saya juga butuh dana nih buat beli peralatan kira-kira sih 50 jutaan Mbak. Nah jadi saya maunya pengajuan masyarakat buat nambahin untuk dana saya yang kurang. Oh iya Mbak, kalau untuk pengajuan masyarakat ini kira-kira berapa lama ya Mbak untuk prosesnya? Untuk pengajuan masyarakat sampai dengan putusnya kurang lebih selama 14 hari kerja Pak Windra. Jadi nanti untuk konfirmasi di dalam akta diterimanya Bapak bisa terima melalui alamat email Bapak. Kalau misalnya Pak Windra nggak dapat konfirmasi nih di alamat email, Pak Windra bisa menghubungi call center kami di 15.004. Oh gitu ya. Nah jadi ini Mbak, saya ada pertanyaan lagi nih, apakah masyarakat ini ada annual fee-nya juga? Kalau untuk annual fee atau iuran tahunan itu ada Pak Windra. Jadi tergantung sama jenis anak-anaknya Pak Windra berdasarkan akad tidak. Gitu Pak. Oh gitu ya Mbak. Oke deh Mbak, saya pengajuan masyarakat hari ini saja. Kebetulan persyaratannya sudah saya bawa semua. Ini untuk persyaratannya sama KTP saya sama NPWP ya Mbak. Saya terima ya Bapak. Saya bantu untuk proses pengajuan masyarakatnya terlebih dahulu ya Pak Windra. Sebelumnya saya izin verifikasi data terlebih dahulu ya Bapak. Silakan bertanya Pak Windra. Untuk alamat tempat tinggal dan nomor HP-nya apakah ada perubahan Pak Windra? Kayaknya di sana masih yang lama nih Mbak. Soalnya kemarin saya masih tinggal dengan orang tua saya dan belum nikah.
Jadi dia misalnya masih belum sesuai dengan iktp yang saya buat yang baru. Itu Pak, kalau tempat tinggal sekarang sudah jadi atau masih ngontrak ini? Alhamdulillah Mbak udah punya rumah sendiri. Kebetulan udah 3 tahun juga tinggal di sana sejak anak saya sekolah SD. Alhamdulillah sudah rumah sendiri ya Bapak ya. Kalau gitu kita sekalian lakukan perubahan data terbarunya ya Pak Bunda ya. Untuk nomor HP-nya bisa dibantu disebutkan Pak Oh Bunda. iya Mbak, 081 386 577 143. Untuk nomor ibu kandungnya siapa Pak? Ibu Mutia. Oh iya Mbak. Dan formulir untuk perubahan datanya Pak. Jadi misalkan disebutkan Pak alamat tempat dulu ke Bapak terdahulu, selanjutnya alamat tempat dulu sekarang ya Pak ya. Silakan silakan Pak Bunda. Sudah lama Pak kerja di rumah sakit Budi Kusuma Pak? Bunda udah lumayan lama sih Mbak, kira-kira udah 8 tahun. Sudah lama juga ya Pak kerja di rumah sakit Budi Kusuma. Iya Mbak. Oh iya Pak Bunda. Yang saya lihat ini untuk saldo rekening Bapak tabungannya juga udah lumayan banyak ya Pak. Iya, Kita Pak. harus juta nih Pak. Iya Mbak, alhamdulillah. Itu nanti rencana saya sih mau nabung lagi dikit ya Mbak. Kalau sudah 150 juta, saya berani deh renovasi rumah saya untuk dijadikan klinik itu tadi. Ya nabung lagi dikit-dikit kan Mbak, sisihkan dari beberapa gaji saya tiap bulan. Soalnya planning saya ke depan nih, kalau HC ini disetujuin, jadi saya kan buat bayar HC sebagian. Dan HC mau saya buat beli alat klinik. Nah nanti kalau gaji saya nih per bulan 25 juta, nanti 5 jutanya kira-kira untuk membayar HC ya Mbak. Nah sisa dari itu mau sih saya tabung nanti di tabungan ini untuk kebutuhan sehari-hari saya dan ke depannya sih. Itu Mbak. Mantap sekali Pak planningnya. Oh ya kalau ya kita di BNI Syariah juga ada loh Pak program yang untuk menyegerakan keinginan Bapak membangun klinik. Wah cocok tuh Mbak, gimana ya produknya Mbak? Jadi untuk nama produknya sendiri adalah CCF Bapak. CCF ya? Iya, untuk nama CCF ini Pak Uga menjaminkan dana Bapak kepada BNI Syariah. Lalu plafon pembiayaan Bapak maksimal 95% dari penempatan dana tersebut. Nah, bagi hasilnya pun akan Bapak dapatkan nih setiap bulannya. Nah, Pak Uga bisa cicil itu pembiayaan 95% itu setiap bulannya seperti itu Pak. Nah, pada CCF ini jangka waktu pembiayaannya minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun Bapak. Jadi uang Bapak tidak akan hilang selama akad CCF yang Bapak tanda tangani. Wah kayak nabung gitu ya Mbak jatuhnya. Iya Pak Winda, dan CCF ini untuk marginnya juga lebih rendah loh Pak dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya seperti KPR. Selain itu juga untuk cash flow Bapak juga insya Allah lancar. Dan CCF ini juga marginnya lebih rendah loh Pak dibandingkan dengan hak. Jadi Pak Winda berkenan untuk saya follow up ke bagian sales kami Pak. Wah boleh deh Mbak. Oh iya Mbak, saya sama istri ini ada keinginan untuk daftar haji. Nah tapi kan anak saya nih Mbak 2 masih kecil-kecil semua dan masih sekolah. Pengennya sih nabung dikit-dikit dulu Mbak, biar bisa daftar haji. Di BNI Syariah bisa nggak Mbak daftar haji? Bisa sekali Pak Winda, di BNI Syariah kita juga ada Pak produk tabungan haji namanya tabungan Ibu Baitullah. Untuk sekarang awal pembukaan rekening hajinya ada 100.000 Mbak akan wanita dan 200.000 untuk anak darurat. Jadi ini misal di tabungan haji Bapak nanti udah terkumpul dana 25 juta, bisa langsung kami bantu Pak untuk proses pendaftaran sekarang awal hajinya Pak. Oh gitu ya. Nah, nanti saya atur waktu dulu ya Mbak sama istri saya untuk daftar hajinya. Dan Pak Winda akan menginformasikan untuk antrian di Provinsi Bali termasuk Kabupaten Buleleng untuk antrian hajinya kurang lebih 20 sampai 25 tahun Pak Winda. Nah, jadi ini misal Bapak udah punya dana dan sudah cukup nih dananya langsung aja Pak untuk daftar haji. Nah, selagi menunggu daftar haji nanti bisa nih Pak kalau udah untuk daftar untuk ibadah umrahnya. Seperti itu Pak. Lama juga ya Mbak. Lebih baik saya daftar dulu kali ya Mbak, biar tidak terlalu lama nanti nunggunya. Terus boleh juga tuh habis daftar haji berangkat umrah dulu. Nah kalau misalnya haji plus gitu berapa ya Mbak kira-kira dananya? Jadi kalau untuk haji plus itu sekitar 9.000 sampai 15.000 US dollar Pak. Jadi sekitar 130 sampai 230 juta lah Pak. Jadi untuk estimasi keberangkatannya itu sekitar 3 sampai 5 tahun Pak Winda. Waduh mahal juga ya Mbak, setara dengan harga 1 mobil. Iya Pak Winda, tapi berangkatnya juga bisa lebih cepat nih Pak kalau misalnya menggunakan haji plus. Oh iya
Iya, di masa pandemi seperti ini, istri pasti sibuk banget ya Pak di rumah, belum ngurusin pekerjaan rumah, terus belum lagi ngurusin anak sekolah online Pak. Iya mbak, istri saya repot kayak di rumah. Apalagi anak saya yang pertama itu masih SD. Nah mintanya tuh macam-macam. Hampir tiap hari ngajak ibunya ke Togamas beli buku. Entah itu buku pelajaran, komik dan lain sebagainya mbak. Sampai numpuk tuh di rumah buku-bukunya. Kalau nggak sama ibunya, biasanya dia sama teman-temannya beli buku komik atau apa gitu ke Togamas. Nah, anak Bapak yang pertama suka baca ya Pak? Iya mbak, saya sudah ajarkan membaca sejak dini biar nggak main gadget aja. Terus teman-temannya juga sering ke rumah lagi baca-baca komik itu, sampai tuh sering dia pinjemin ke teman-temannya bukunya. Wah, seperti itu Pak. Pak Winda di BNI Syariah kita juga ada nih Pak program tabungan untuk anak, jadi namanya Inas Pak. Nah, ini nanti bisa Bapak gunakan untuk sebagai simpanan dana untuk anak Bapak. Nah, itu juga bisa melatih anak Bapak untuk belajar menabung. Itu kayak gimana ya mbak? Pak Winda nama di buku tabungan dan ATM bisa langsung atas nama anak Pak Winda. Selanjutnya Pak Winda juga akan mendapatkan fasilitas SMS notifikasi langsung ke nomor HP Pak Winda. Jadi misal si adik beli buku di Togamas, terus pembayarannya menggunakan kartu ATM Tunas tersebut di mesin edisi BRI. Nah transaksi tersebut bisa langsung tuh masuk ke HP Pak Winda. Jadi nanti Pak Winda dapat SMS notifikasi nih bahwa ada transaksi di rekening adiknya seperti itu. Nah untuk persyaratan pembukaan rekening tunas ini sendiri itu ada KTP orang tua, akte dan kakak Pak Winda. Berkenan untuk saya jelaskan Pak Winda untuk sahabatnya? Boleh juga tuh mbak. Jadi saya bisa nanti yang ngecek memantau transaksi di rekening anak saya ya mbak. Nah, kalau penjelasannya bisa aja mbak sekalian sama istri saya rundingkan dulu untuk masalah ini dan untuk daftar hajinya. Ini juga nggak bisa lama-lama nih mbak, soalnya sudah mepet sama jam praktek saya. Pak Winda, nanti berkenan saya hubungi Pak Winda besok jam 4 atau jam 5 sore Pak? Iya mbak, boleh. Mungkin jam 5 sore aja mbak. Besok Winda besok saya akan hubungi Pak Winda jam 5 sore ya Pak. Silakan tanda tangan dulu Pak. Oh iya mbak. Iya mbak. Baik Pak Winda, untuk proses pengajuan masyarakat dan perubahan datanya bersama kami sudah selesai ya Pak. Ada lagi Pak Winda yang bisa saya bantu? Mungkin itu aja dulu mbak. Kalau kami lebih lanjut, Bapak bisa mengunjungi website kami Bapak di www.bni.syariah.id atau di sosial media kami Pak, Facebook yaitu BNI Syariah, Twitter @BNI Syariah atau di Instagram kami Pak BNI.syariah. Untuk pengajuan saran dari kritik Bapak bisa menghubungi kontak dan kami Pak di 15.046. Silakan Bapak dijawab berikutnya untuk baca-baca di rumah. Iya mbak, terima kasih. Sama-sama Bapak, semoga transaksi yang selalu berkah dan hasanah ya Amin, Mbak. Bapak. Hati-hati di jalan Pak Iya. Winda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Iya, Ada yang bisa saya bantu Pak? saya mau ketemu dengan Pak Dedi, udah jadi tadi. Udah janjian ya Pak, yang Iya. maafnya Bapak siapa? Saya dengan Vino. Bapak Terlido. Baik, saya kasih masker terlebih dahulu Pak Dedi ya Pak ya. Silakan Oke. ditunggu, silakan dibuka. Ya, kasih Mbak. Jadi tunggu dulu Pak Dedi, lantai 2 Pak. Oh, oke. Lantai atas dulu. Ya, terima kasih ya, Mbak. Sama-sama Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke lantai 2, sudah janjian dengan Ibu Lili. Oh, dengan siapa ya? Ibu Lia. Ya, silakan dulu saya informasi kembali dulu ya. Terima kasih Pak. Mbak Lili ada mencari namanya Bu ya. Oh, langsung disuruh langsung main aja ya? Oke, siap. Ya, Assalamualaikum. Silakan naik di atas dan dulu sama Mbak Lili. Terima kasih Pak. Mau ke arah sana. Iya. Kebetulan. Assalamualaikum Ibu. Ada yang bisa bantu Bu? Oh, mau sholat Mbak. Oh, mau sholat. Mari sholat berjamaah bareng saya Bu. Boleh. Silakan sebelah sini. Siap Mbak. Terima kasih Ibu. Nyoman, kalau jaga itu yang sikap dan siap, main HP mulu. Maaf Mas, ini apa namanya ada chat dari saudara di WA. Nah, di Nyoman tahu nggak? Di area backing hall nggak boleh yang namanya main HP, apalagi menghidupin HP ini. Malu dong aku ada CM lewat, apalagi ada nasabah. Di Nyoman sebagai garda depan yang nasabah nih. Harga 50.000 ya.
Jangan dong mas, saya janji dah nggak akan ulangi lagi. Udah, jangan ulangi lagi. Kalau ketahuan lagi sekali kamu main HP, sarjana 50.000. Ya mas, ya. Udah. Itu ada nasuha disambut ya. Ya Pak, ini saya antri di ATS Pak ya. Ini benar kan ya Pak? Kalau saya nggak ujian. Jadi hadiahnya nanti kira kalau saya sudah bayar pajaknya 10 juta Pak ya. 10 juta ya Pak. Iya Pak. Ya saya sudah klik oke Pak ini. Selamat siang Bu, permisi. Saya lihat Ibu dari tadi mondar-mandir kebingungan udah ngasih ATM sama handphone. Iya, Ada pesanan itu? jadi gini Pak, saya kan pernah undian 100 juta dari mie instan Pak. Tapi saya suruh langsung pajaknya dulu Pak 10%. Hati-hati Bu, soalnya sekarang banyak penipuan, hipnotis dan undian hadiah itu Bu. Dengan modus mentransferkan dana ke rekening pelaku. Nanti biar bisa Ibu cairkan hadiah tersebut ke rekening Ibu. Oh gitu Pak, terima kasih ya Pak infonya. Untung aja belum saya transfer ini ke rekening pelaku uang saya Pak. Udah dikasih tahu kalau Bapak nggak datang di sini, pasti saya bakal transfer ke rekening pelaku Pak. Sama-sama Bu, lain kali kalau ada kejadian seperti itu bisa Ibu hubungi ke penyelenggara event biar Ibu tak tahu jelas kalau itu memang benar hadiah apa enggak, apa penipuan. Nanti kalau misalnya Ibu transfer ke rekening pelaku itu terjadi penipuan, uang itu nggak kembali. Oh begitu. Soalnya Ibu ngirim dengan keadaan sadar. Ya begitu ya Pak ya. Nanti kedepannya saya bakal lebih hati-hati lagi Pak ya. Terima kasih Pak ya.